Selamat datang, penjelajah. Dimanapun Anda berada, Anda telah tiba di sejuta cerita, rumah bagi misteri dan keajaiban, dari belahan dunia manapun. Di video kali ini, kita akan menggali asal-usul yang penuh warna dari sebuah kota yang telah menyimpan rahasia selama berabad-abad. Mari kita sambut, Kota Pemalang. Bergabunglah dalam perjalanan saya, melalui zaman dan ruang, saat kita menyelusuri jejak-jejak masa lalu, dan memecahkan teka-teki sejarah yang telah lama terkubur. Apakah nama Pemalang memiliki makna tersembunyi? Apakah ada kisah-kisah kuno yang menjadi rahasia di antara jalan-jalan berliku kota ini? Dengan setiap langkah kita akan mengungkap lebih banyak dari keunikan dan pesona kota ini. Jadi, siapkan diri kamu untuk petualangan yang tak terlupakan di sejuta cerita. Ikuti saya dalam penjelajahan ini, dan bersiaplah untuk terpesona. Ayo mulai petualangan kita. Dan selamat mendengarkan. Pemalang memiliki sejarah yang panjang sejak zaman dahulu. Asal-usul nama Pemalang pun memiliki sejarah tersendiri. Munculnya Pemalang tidak dalam waktu yang singkat, melainkan melalui sejarah perjalanan semenjak sebelum zaman penjajahan Belanda. Sejarah Pemalang bermula dari zaman kerajaan. Pada tahun 1575 Pemalang merupakan salah satu dari 14 daerah merdeka di Pulau Jawa dengan pimpinan seorang pangeran atau raja. Selanjutnya, Senopati dan Panembahan Sedo-Krapyak dari Mataram menaklukkan daerah-daerah tersebut, termasuk di dalamnya Pemalang. Sejak saat itu, Pemalang menjadi daerah vasal Mataram yang diperintah oleh pangeran atau raja vasal. Pemalang dan Kendal pada masa sebelum abad 17 merupakan daerah penting, diperlihatkan dengan adanya jalan besar penghubung daerah pantai utara dengan daerah pedalaman Jawa Tengah Mataram yang melintasi Pemalang dan Wiradesa. Populasi penduduk sebagai pemukiman pedesaan berkembang pesat pada abad 16, yaitu pada masa meningkatnya perkembangan Islam pada Pulau Jawa dalam kekuasaan Kerajaan Demak, Cirebon dan kemudian Mataram. Pada masa itu, tahun 1575, Pemalang telah berhasil membentuk pemerintahan tradisional dengan tokoh pimpinan Pangeran Benawai yang berasal dari Pajang. Pangeran Benawa hanya dapat memerintah selama 1 tahun, karena meninggal dunia dan dimakamkan Desa Penggarit, sekarang Taman Makam Pahlawan Penggarit. Pemalang menjadi kesatuan wilayah administratif pada tahun 1622, saat pemerintahan R. Mangoneng, Pangonen atau Mangunoneng dengan pusat pemerintahan di sekitar Duku Onen, Desa Bojongbata. Menurut beberapa sumber R. Mangoneng merupakan tokoh pimpinan daerah yang ikut mendukung kebijakan Sultan Agung. Seorang tokoh yang sangat anti-VOC, dengan demikian Mangoneng dapat terpandang sebagai seorang pemimpin, prajurit, pejuang dan pahlawan bangsa dalam melawan penjajahan Belanda pada abad 17, yaitu perjuangan melawan Belanda di bawah Panji Sultan Agung dari Mataram. Pada sekitar tahun 1652, Sunan Amangkurat II mengangkat Ingabehi Subajaya menjadi Bupati Pemalang, setelah Amangkurat II memantapkan tahta pemerintahan Mataram setelah pemberontakan Trunajaya dapat padam dengan bantuan VOC pada tahun 1678. Menurut catatan Belanda pada tahun 1820 Pemalang kemudian mempunyai bupati yang bernama Mas Tumenggung Suralaya. Pada masa ini, Pemalang telah berhubungan erat dengan tokoh Kanjeng Swargi atau Kanjeng Pontang, seorang bupati yang terlibat dalam perang Diponegoro. Kanjeng Swargi ini juga dikenal sebagai Gusti Sapur, dan ketika perang berlangsung dia berhasil melarikan diri dari kejaran Belanda ke daerah Sigesang atau Kendal Doyong. Makam dari Gusti Sepuh ini dapat teridentifikasikan sebagai makam Kanjeng Swargi atau Reksodiningrat.
dalam masa-masa pemerintahan antara tahun 1823 sampai tahun 1825 yaitu pada masa Bupati Reksadiningrat. Sementara itu, pada bagian lain dari buku Pinjik F. Luo yang berjudul Di Java Orloksan tahun 1825 sampai tahun 1830 dilaporkan bahwa Residen Van den Put mengorganisasi beberapa barisan yang baik dari Tegal, Pemalang dan Brebes untuk mempertahankan diri dari pasukan Diponegoro pada September tahun 1825 sampai akhir Januari tahun 1826. Keterlibatan Pemalang dalam membantu Belanda ini dapat saling terkaitkan dengan adanya keterangan Belanda yang menyatakan Adipati Reksadiningrat hanya tercatat secara resmi sebagai Bupati Pemalang sampai tahun 1825. Dan besar kemungkinan peristiwa pengerahan orang Pemalang itu terjadi setelah Adipati Reksadiningrat bergabung dengan pasukan Diponegoro yang berakibat Belanda menghentikan Bupati Reksadiningrat. Dalam laporan yang terbit pada awal abad 20 disebutkan bahwa Pemalang merupakan kabupaten dari Karisidenan Pekalongan, pusat Kabupaten Pemalang, yang pertama terdapat pada Desa Oneng, dengan sisa peninggalan berupa Duku Oneng, Desa Bojong Bata. Pusat Kabupaten Pemalang yang kedua berada di Ketandan dengan sisa-sisa bangunan di sekitar klinik Ketandan Dinas Kesehatan, sedangkan pusat kabupaten yang ketiga adalah kantor kabupaten, yang sekarang ini berada dekat dengan alun-alun kota. Pemalang, Kabupaten Pemalang merupakan sisa dari bangunan yang didirikan oleh kolonial Belanda dan telah mengalami rehab menjadi bentuk joglo. Namun berdasarkan diskusi para pakar yang dibentuk oleh tim Kabupaten Pemalang hari jadi Pemalang adalah tanggal 24 Januari tahun 1575, ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dati 2 Kabupaten Pemalang nomor 9 tahun 1996 tentang hari jadi Kabupaten Pemalang. Asal mula nama Pemalang. Mengenai dari mana nama Pemalang berasal, terdapat bermacam-macam legenda sebagai berikut. 1. Nama Pemalang diambil dari kepribadian watak rakyat Pemalang yang bersemboyan. 2. Nama Pemalang berasal dari nama Sungai Memalang yang membentang dari sebelah utara Desa Kabunan membujul ke Pelabuhan Pelawangan. Sungai tersebut sering masyarakat gunakan untuk sarana angkutan, membawa barang-barang dari pusat Pemalang ke berbagai wilayah seperti Kabuner, Taman, Beji, Pedurungan pada abad ke-14 di masa Majapahit. Berkuasa saat itu, penguasa Pemalang adalah Ki Gede Sambung Yuda. 3. Karena erosi akibat arus sungai yang membawa lumpur dari gunung ke laut, diperkirakan per tahun terkikis 5-6 meter maka Sungai Malang berpindah ke utara dari Comal ke Asemdoyan. Sungai itu melintang Malang, tidak dari selatan gunung ke utara, tetapi dari timur ke barat. Sehingga membingungkan orang yang mau berbuat jahat. Contohnya, ketika Patih Talabudin dari Kesultanan Banten membawa keris Kiai, tampak ia mendadak menjadi bingung, sehingga mondar-mandir saja di Pemalang. Nah, itulah sekilas tentang sejarah dan asal-usul munculnya nama Pemalang. Sebagai masyarakat, kita setidaknya mengetahui tentang sejarah suatu tempat.